Cerita yang akan saya bagikan kali ini masih di tahun yang sama dengan cerita PT Penampungan TKI kemarin, tahun 2017. Kejadiannya saat saya ambil cuti selama 1 bulan dari PT CTKI Cirebon. Setelah saya mendapatkan job yang pertama sambil menunggu visa saya turun. Kejadian ini terjadi saat saya baru berada di kampung selama 10 hari. November tahun 2017, hari Senin. Sudah beberapa hari Indramayu diguyur hujan terus-menerus. Biasanya, kalau sedang musim penghujan, sungai-sungai di kampung selalu menjadi tujuan para bocil-bocil untuk memancing. Begitupun dengan adik bungsu saya beserta para kroco-kroconya. Siang itu, adik saya berpamitan ingin pergi memancing. Kebetulan, di rumah, kami sekeluarga sedang berkumpul bareng. Karena setelah 4 bulan saya berada di PT, baru kali itu saya ambil cuti panjang. "Pak, aku pengen mancing, apa boleh?" kata adik saya meminta izin kepada bapak. "Lah, Nang, kan masih hujan," jawab bapak saya. "Cuma gerimis aja, Pak, kan aku pakai payung," kata adik saya lagi sambil menggelayut manja di punggung saya yang sedang asik merokok dan minum teh panas buatan emak. Saya memang perokok sejak saya hidup di jalanan. Maksudnya hidup di jalanan itu karena saya jarang pulang ke kampung halaman, jarang kumpul dengan keluarga. Dari saya lulus SD sampai sekarang, bisa dihitung jari berapa kali saya pulang ke kampung halaman. Sejak saya bisa cari uang sendiri, saya jarang pulang. Bertahun-tahun hidup di rantau orang. Kalau kata emak, saya itu anak yang gede di jalan. Orang tua saya bahkan tidak tahu tumbuh kembang saya seperti apa, masa remaja saya seperti apa, pergaulan saya kayak gimana, dan apa saja yang sudah saya lewati. Mereka tidak tahu. Makanya, saat saya pulang ke kampung, saya akan jadi anak bapak. Kenapa bapak? Karena saya lebih lengket pada bapak dibandingkan dengan emak. Oke, kembali ke cerita. Setelah merayu bapak, akhirnya Acil mendapatkan izin dari bapak. Dengan catatan, sebelum maghrib sudah harus pulang, yang disanggupi oleh adik saya ini. Tidak butuh waktu lama, Acil sudah ngacir membawa ember, juga alat pancing beserta cacing-cacing bakal umpan, katanya. Siang itu, saya habiskan waktu dengan rebahan, karena malas pergi kemana-mana. Selain karena jalanan yang becek, juga karena gerimis melanda hati. Cie, udah kayak judul lagunya Eri Susan, gerimis melanda hati. Ahai. Kemana-mana kan jadinya. Balik lagi ke cerita. Jadi, seperginya adik saya pun masuk ke kamar, niat hati pengen molor. Baru juga setengah jalan mimpinya, sudah dibangunkan aja oleh anak angkat saya. Dia mengajak ke minimarket, ingin beli es krim. Ya, jadi mau tidak mau akhirnya saya bangun menuruti kemauannya. Setelah berjalan 10 menit, saya pun sampai di minimarket terdekat. Dilanjut beli cemilan plus es krim. Setelah bayar, saya memang sudah ngantuk berat. Berniat pulang, lalu langsung lanjut tidur lagi. Tapi, baru setengah jalan, saya melihat adik saya lari-lari. Saya pikir itu bocah nggak jadi mancing. Jadi ya, saya cuekin aja, tanpa bertanya ada apa. Mungkin karena ngantuk kali ya. Jadi saya acuh aja sama keadaan keliling. Sampainya saya di rumah, saya langsung masuk lagi ke dalam kamar dan lanjut tidur sambil ngelonin anak. Saat saya terbangun, waktu sudah mau maghrib. Dan disinilah saya baru tahu alasan adik saya lari-lari tadi. Ternyata Acil lari-lari untuk minta bantuan karena temannya ada yang masuk ke dalam sungai. Saat itu air sungai sedang deras-derasnya. Menurut beberapa orang yang ada di lokasi dan melihat langsung kejadiannya, sebelum kecelakaan itu terjadi, Acil beserta beberapa teman-teman berebut mencari spot mancing yang menurut mereka strategis. Tanpa mereka sadari jika pinggiran sungai itu cukup licin karena diguyur hujan terus-menerus. Bahkan mereka pun sempat ditegur oleh bapak-bapak yang memang berada di sana. "Nang, jangan lari-lari, nanti kepleset," seru si bapak memperingatkan. Tapi ya, yang namanya anak-anak, mereka hanya menjawab, "Iya, Mang." Setelahnya pun masih ribut walau sudah tidak berebut tempat. Hingga beberapa menit berlalu, sampai setengah jam, tiba-tiba air sungai meluap. Bak bendungan jebol, air langsung tercurah begitu derasnya, hingga menyeret beberapa orang yang ada di tempat tersebut. Beruntung beberapa orang bisa menyelamatkan diri. Begitupun dengan Acil dan teman-temannya. Tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka terseret arus air. Mungkin karena rasa panik, mereka masih belum sadar kondisi di sekitarnya.
Sampai beberapa menit kemudian, barulah si bapak yang tadi menegur mereka menanyakan keadaan Acil dan kawan-kawannya. "Nang, kalian baik-baik saja kan?" tanya si bapak sambil memastikan keadaan anak-anak yang diangguki oleh Acil dan kawan-kawan. Mereka masih mengatur nafas karena mungkin kaget atas kejadian barusan. Kejadiannya berlangsung singkat, tidak sampai 10 menit, namun cukup membuat deru nafas tidak beraturan. Acil lalu duduk di dekat pohon sambil menghitung jumlah temannya. Dia baru sadar jika temannya berkurang 1. "Man!" teriak si Acil memanggil temannya. "Apa, Cil?" jawab si Irman. "Man, si Dodo kemana?" tanya Acil lagi. Mereka baru sadar sambil menoleh kanan dan kiri. "Lah iya, itu si Bangkong kemana?" lanjut Irman sambil nyariin temennya yang tiba-tiba ngilang. Mereka sempat berpikir kalau Dodo sudah pulang, karena memang lokasi tempat mereka mancing jaraknya tidak begitu jauh dari desa. Kebetulan rumah Dodo juga berada di ujung desa. Tanpa merasa khawatir, akhirnya mereka melanjutkan lagi acara memancing mereka. Tapi itu tidak bertahan lama, karena temannya Acil menemukan sandalnya Dodo yang nyangkut di ranting-ranting pohon pinggir sungai. Acil, itu kan sandalnya Dodo ya?" tanya teman si Acil. Dan dari sinilah mereka baru mulai panik, karena sandal Dodo itu model sandal gunung. Jadi kecil kemungkinan kalau sandal itu lepas saat mereka lari barusan. Akhirnya mereka menyusuri pinggiran sungai sambil teriak-teriak memanggil nama Dodo. Begitupun dengan bapak-bapak yang ada di sana. Dan saat saya melihat Acil yang lari-lari tadi, ternyata si Dodo belum ketemu. Siang itu kampung saya geger karena hilangnya Dodo. Sampai malam tiba, Dodo belum juga ditemukan. Saya yang memang orangnya nggak mau ikut campur, hanya diam saja sambil mendengarkan para tetangga ngegibah masalah hilangnya Dodo. Begitupun dengan adik saya yang masih terus diam. Mungkin dia kepikiran. Hingga pagi menjelang, warga kampung berbondong-bondong turun ke sungai untuk membantu mencari Dodo. Karena saya penasaran, saya pun ikut membantu dalam pencarian walau tidak turun ke dalam sungai. Awalnya saya kira sungai itu dalam, tapi ketika bapak-bapak itu turun ke dalam sungai, kedalaman sungai hanya sebatas leher orang dewasa saja. Saya berjalan terus menyusuri pinggiran sungai, tapi belum ada tanda-tanda keberadaan Dodo. Hingga sore hari, Dodo masih belum ditemukan. Orang tua Dodo, terutama ibunya Dodo, terus saja menangis. Senakal-nakalnya Dodo, tetap saja jika ada sesuatu yang terjadi pada anak itu, mereka akan merasa sedih. Sedikit yang saya ketahui tentang Dodo, bocah itu terkenal aktif. Bukan nakal ya, tapi aktif. Kenapa bilang aktif? Sependek yang saya tahu, bocah nakal itu sering ribut, sering buat onar, dan kebanyakan pembangkang. Lain halnya dengan Dodo. Bocah itu lincah, seakan bocah itu full energi, nggak kenal capek, loncat kesana kesini. Tapi bocah itu tidak mengganggu, hanya sesekali iseng. Itu pun masih dalam hal yang wajar, namanya juga bocah. Seperti tiba-tiba menyentil telinga teman, atau hal-hal yang bisa membuat temannya uring-uringan. Menurut Dodo, itu adalah hal yang menyenangkan. Itu sih yang saya tahu ya, karena bocah itu juga sangat dekat dengan adik saya. Dari orok mereka bareng. Mungkin waktu mereka masih berbentuk embrio, kayaknya sudah berteman deh. Entahlah, saya juga tidak paham dengan jenis seperti apa pertemanan Acil dan Dodo ini. Saling usil, saling maki, saling pukul. Tapi setelahnya mereka tertawa bareng lagi. Karena saya jarang di rumah, jadi hanya sebatas itu saja yang saya ketahui tentang Dodo. Karena anak itu sering main ke rumah saya. Oke, kita balik ke cerita. Pencarian hari pertama kami masih tidak membuahkan hasil. Dari pagi hingga menjelang maghrib, dan kami memutuskan untuk menghentikan pencarian lebih dahulu dan akan melanjutkan esok harinya. Namun tidak dengan bapak saya serta bapak-bapak yang anaknya kemarin ikut memancing bersama Dodo. Mereka akan melanjutkan pencarian hingga tengah malam nanti. "Teh, bisa kan bantu nyariin?" kata bapak kepada saya saat kami tengah duduk di teras depan sambil berbisik. "Kan tadi pagi udah dibantuin, Pak," kata saya menimpali. "Bukan itu, Teh, maksud bapak. Teteh kan bisa lihat yang begituan. Siapa tahu kan Teteh bisa lihat Dodo di mana," kata bapak saya lagi. "Yes, bapak mah, emangnya Teteh paranormal apa? Bisa nerawang?" kata saya setelah menyeruput teh panas buatan ibu negara alias emak. Tidak lupa saya dengan rokok mild yang terjepit di antara jari saya. "Ya, siapa tahu kan Teh, kan belum dicoba," kata bapak saya lagi. Saya hanya manyun karena nggak terima.
Tapi Bapak seakan tidak peduli. Beliau malah menatap saya dengan polosnya, seolah-olah dia tidak bersalah. Dasar aki-aki, gerutu saya dalam hati. Andai saja saya masih kayak dulu, pasti Bapak sudah saya kerjain. Oh iya, ngomong-ngomong masalah ngerjain, dulu saya orang yang cukup nakal. Dulu saat umur saya sekitar 12 atau 13 tahun, saya pernah ngerjain Bapak pakai kecubung. Tahu kan buah kecubung yang buahnya mirip terong, tapi ini berduri? Nah, jadi pagi itu Bapak saya sedang uring-uringan. Entah kesambet setan mana itu orang tua. Dulu Bapak saya seorang pecandu judi. Kadang sampai berhari-hari tidak pulang hanya karena judi aja. Dari sana, saya ada rasa jengkel kepada Bapak. Jadi pagi itu, Bapak minta dibuatkan kopi sama saya. Setelah saya buatkan, lalu saya simpan di meja Bapak. Bapak saya marah-marah. "Ini kopi apa nggak dikasih gula ya?" teriak Bapak saya pagi itu. Padahal seingat saya sudah memberinya 2 sendok gula di kopi Bapak. Masa iya sih nggak ada rasanya? Pikir saya saat itu. Tapi namanya orang tua, nggak mau dibantah. Nyuruh saya untuk membuat kopi lagi. Kali ini saya tambahkan lagi 1 sendok gulanya. Jadi 3 sendok gula. Setelah jadi, saya berikan kepada Bapak. Baru diminum 1 seruputan, gelas itu dilempar sama Bapak sampai pecah. "Kamu mau bikin Bapak diabetes apa?" ocehnya lagi. "Bikin yang benar," bentak Bapak kepada saya. Jujur, saya sudah kesal banget. Nahan emosi sampai pengen nangis. Saking saya emosinya. Akhirnya, saya jalan ke belakang rumah. Karena di belakang rumah ada pohon kecubung wulung liar yang tumbuh. Dan kebetulan sudah ada buahnya yang sudah kering. Akhirnya saya petik. Konon kata orang-orang tua, kalau kita memetik kecubungnya sambil marah-marah, maka orang yang makan buah kecubung itu akan terus marah-marah, dan lain sebagainya. Begitupun dengan saya. Karena saya emosi, sebelum saya petik, saya buka baju, terus saya jalan keliling pohon kecubung beberapa kali. Setelahnya, baru saya petik, lalu saya pakai lagi baju yang tadi saya lepas. Sampai di dapur, saya bakar kecubung yang tadi saya petik sampai gosong. Baru saya tumbuk sampai halus. Terus, saya campurkan di kopi Bapak. Dalam hati, saya ngomel-ngomel. Biar tahu rasa. Dasar Pak Tua nggak tahu diri. Masih untung Mbak saya sabar. Kalau saya yang jadi emak, sudah barang tentu saya racun pakai racun tikus. Gerutu saya kesal. Dan kalian tahu, Bapak saya mabuk kecubung hari itu. Seharian kayak orang gila. Keluar pintu, buka baju, terus keliling rumah. Sampai depan rumah, dipakai lagi bajunya. Begitu terus sampai sore. Beliau sadarnya pas dicekokin minyak kelapa sama air kelapa hijau yang dibakar. Dan malam itu Bapak saya muntah-muntah sampai lemas. Jujur saja kalau ingat itu saya nyesel banget sampai sekarang. Apalagi ketika Bapak saya tobat main judi. Saya tambah nyesel lagi pernah membuat Bapak saya seperti orang yang gak waras. Ya Allah, anak kurang ajar kan? Jangan ditiru ya guys, itu gak baik. Baik, kita kembali lagi ke cerita. Jadi malam itu, saya mau coba mengikuti saran Bapak. Siapa tahu saya bisa. Namun belum sempat saya coba, tiba-tiba Acil kesurupan. Akhirnya, malam itu di rumah saya rame kayak lagi di pasar gembrong. Sampai sesepuh desa, juga para pemuka agama desa, pada berdatangan untuk membantu adik saya yang tidur tengkurap mirip seperti buaya yang mulutnya menganga, matanya melotot tajam. Saya dibuat merinding melihat adik bungsu saya yang kesurupan. Ketika sedang fokus melihat adik saya yang kesurupan, tiba-tiba saja sesepuh desa menyapa saya. "Neng, apa yang Neng lihat? Coba lebih teliti lagi siapa yang ada di depan Neng," kata sesepuh desa. Sebut saja namanya Mbah Owi. "Emang apaan, Mbah?" tanya saya sambil terus melihat ke arah adik saya yang sedang diruqyah oleh Ustadz desa. "Dilihat yang bener, Neng. Diperhatikan. Masa iya Mbah Kakung gak ngajarin kamu? Seingat Mbah Kakungmu itu nurunin penglihatannya ke kamu. Cuman kamunya aja yang gak mau belajar," oceh Mbah Owi kepada saya. Akhirnya, karena ocehan Mbah Owi, saya mencoba lebih teliti lagi melihat adik saya. Dan apa yang saya lihat ternyata sangat menakutkan. Sosok buaya berkepala manusia, berwajah brewok dengan kumis dan jenggot yang tebal, serta rambut yang panjang dan gimbal. Astagfirullah, apalagi itu? Saya meringis melihat wujud dedemit itu. Saya bergidik ngeri dan Mbah Owi malah tersenyum melihat ketakutan saya. "Itu cuma jin penunggu sungai aja, Neng. Yang lebih nakutin itu yang ada di belakang kamu," kata Mbah Owi sambil menunjuk ke belakang saya.
Sontak saya langsung menoleh ke belakang. Dan saya pun langsung terperanjat kaget sampai beringsut mendekati Mbak Owi. Saya melihat ada macan putih sebesar kerbau. Dia sedang duduk di dekat pintu ruang tamu. Ya Allah, macan siapa yang nongkrong di situ? Duh Gusti, itu macan gede amat, kata saya lirih. Badan saya gemeteran melihat kucing itu dengan santainya melihat ke arah saya dengan tatapan dingin. Jangan takut, Neng. Itu punya Mbah Kakongmu yang selalu mengikuti kamu kemana saja, kata Mbah Owi. Ah, masa sih? Perasaan saya nggak pernah tuh lihat macan itu berkeliaran dekat saya. Baru kali ini saya melihatnya, kata saya lagi. Shh, sudah, nanti aja dibahas itu. Sekarang lihat yang ini dulu, kata Mbah Owi sambil menunjuk adik saya. Setelah hampir 1 jam diruqyah, akhirnya adik pun mulai membaik. Tapi saat tetangga-tetangga beranjak mau pulang, tiba-tiba adik saya nyeletuk. Besok di Laut Eretan jam 9, kata adik saya, yang entah apa maksudnya. Akhirnya tetangga pun pada bubar, dan rencana pencarian Dodo malam itu pun dibatalkan, akan dilanjutkan esok hari. Tapi ada hal yang mengganjal di pikiran saya malam itu. Apa maksud adik saya barusan yang bilang Laut Eretan besok jam 9 pagi? Terus saja saya ulang-ulang sampai saya tidak bisa tidur semalaman. Dan entah sejak kapan saya bisa tidur. Saya bangun tepat jam 6 pagi. Di luar para tetangga sudah berkumpul seperti hari kemarin. Mereka akan mulai melanjutkan pencarian Dodo. Begitupun dengan saya. Saya menyusul warga desa pada jam 7 pagi karena suasana pagi ini yang cukup dingin karena hujan gerimis. Setelah minum teh hangat buatan ibu sambil merokok 1 batang, akhirnya saya menyusul warga ke arah sungai. Sepanjang perjalanan, saya terus memikirkan ucapan adik saya semalaman. Laut Eretan jam 9. Ketika saya jalan, saya bertemu dengan bapak dan beberapa warga, juga ustadz yang semalam membantu adik saya. Pak, sungai itu larinya kemana sih? Tanya saya kepada bapak. Kata bapak, sungai itu larinya ke Laut Eretan. Tapi jika dihitung jarak dari desa kita, itu sangat jauh, Neng. Melewati puluhan desa, baru bisa ke Laut Eretan, kata tetangga saya menimpali. Tapi kata-kata adik saya semalam terus berputar di benak saya. Pak, coba kita naik motor, kita ke Eretan, kata saya lagi. Bapak yang memang sudah paham maksud saya, beliau balik ke rumah untuk mengambil motor. Begitupun dengan ustadz dan 2 orang bapak-bapak yang tadi ikut bareng bapak. Setelah 30 menit berkendara dari desa ke Laut Eretan dengan kecepatan 100 km per jam, saya dan beberapa orang langsung ke penjaga laut untuk laporan. Sambil menunggu laporan diproses, 10 menit kami bisa menaiki perahu mesin milik pengelola resort. Sampai dari jarak 1 km lebih. Samar-samar kami melihat sesuatu mengapung di jarak 1,5 km. Jasad Dodo ditemukan. Kondisinya sangat mengerikan. Tulang tangan kirinya patah hingga mencuat keluar. Mungkin terbentur sesuatu saat terseret arus. Pelipisnya juga ada luka robek. Bagian pinggang kiri juga ada luka robek. Dan yang paling menakutkan adalah 2 buah bola mata Dodo sudah tidak ada di tempatnya. Hanya rongga mata yang bolong. Rasa mual di perut tiba-tiba datang. Itu mengerikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bolehkah saya memaki saat ini? Memaki makhluk yang memakan kedua bola mata almarhum. Dia cuma bocah yang gak tahu apa-apa. Bocah yang seharusnya sedang menikmati masa puber dengan bermain dan bersenang-senang. Tapi apa yang saya lihat di hadapan saya ini, sosok jasad yang sudah busuk, sudah tidak sempurna. Entah apa reaksi keluarga Dodo nanti. Membayangkannya saja, saya tidak sanggup. Ya Allah, semoga amal ibadahnya diterima di sisimu. Setelah mengevakuasi jenazah dari dalam air, perahu yang membawa kami pun menepi di dermaga resort pengelola, mengangkat jenazah dengan kain seadanya, karena memang kami tidak melibatkan pihak berwajib. Bukan tidak mampu, tapi pihak keluarga yang tidak mau. Saat jenazah tiba di rumah duka, suara yang pertama saya dengar adalah jeritan ibunya. Mendengar si ibu menangis pilu, hati saya begitu sakit. Mendengar rintihan seorang ibu menangisi putra kecilnya, hati kecil saya terasa teriris perih. Tanpa sadar, air mata saya pun ikut menetes. Namun dengan cepat saya hapus. Bukan saya tidak memiliki rasa iba, hanya saja ini sudah menjadi jalan takdir dari almarhum. Menangis pun tidak akan mengembalikan beliau. Setelah segala proses mengurus jenazah, siang itu jenazah akan dimakamkan. Namun,
saat jenazah diletakkan dalam keranda, tanpa sengaja saya melirik ke dalam rumah. Spontan saya langsung menutup mata. Astagfirullah, ucap saya kaget sambil menepuk-nepuk dada saya dan beristighfar. Ya Allah, jika saya meninggal pun sudah pasti dikafani, tapi kenapa saya takut melihat mayat yang sudah terbungkus kafan? Batin saya terus menggerutu karena ketakutan saya sendiri. Sekarang kalian paham kan kenapa saya takut pocong? Inilah alasannya. Dulu almarhum Mbah Kakung pernah mengalami mati suri. Oh, bukan mati suri, lebih tepatnya bangkit dari kubur. Kenapa begitu? Jika seorang mati suri, mungkin hanya kehilangan nafas dan detak jantung selama beberapa jam. Tapi Mbah Kakung saya sudah dikebumikan selama 3 hari. Di malam ketiga tahlilan di rumah beliau, beliau pulang dengan bersarungkan kafan yang sudah kotor, sambil marah-marah membentak bapak saya dan saudara-saudara saya. Dasar punya anak pada durhaka, orang tua tidur malah dikubur. Pada nggak punya otak apa? Seru Mbah Kakung pada malam itu. Kalian tahu, semua orang yang waktu itu datang untuk tahlil bubar tunggang langgang. Hanya menyisakan beberapa orang saja di rumah, termasuk kiai teman Mbah Kakung yang masih tinggal. Sedangkan saya, tentu saja, saya ngumpet di pinggir gentong air. Tahu kan, gentong air? Zaman saya kecil dulu, nggak ada air galon. Biasanya kami minum itu dari air sumur yang kami tampung dalam gentong air. Nah, disitulah saya ngumpet sama sepupu saya yang bernama Wati. Bahkan Wati sudah menangis sesenggukan saking takutnya. Begitupun dengan saya penakut, tapi saya tipe bocah yang susah menangis. Jangankan cuma karena berantem rebutan mainan, dipukulin ibu juga saya tidak menangis. Paling hanya meringis mengaduh, tapi tidak bisa menangis. Begitupun malam itu, saking takutnya, badan saya hanya gemetar menggigil. Akibatnya, besok pagi saya keserang demam tinggi gara-gara kejadian malam itu. Nah, dari kejadian Mbah Kakung itulah, sampai sekarang saya takut melihat pocong. Bayangan saya selalu lari ke masa di mana Mbah Kakung saya yang sudah dikubur selama 3 hari, pulang sambil marah-marah, mencak-mencak. Beruntung keluarganya nggak dibabat pakai golok. Tapi dari kejadian itulah, Mbah Kakung saya bisa melihat masa depan. Sebenarnya bukan masa depan sih ya, tapi beberapa hari ke depan. Contohnya, saat guru sekolah saya ketimpa musibah, Mbah Kakung saya sempat memperingatkan, besok atau lusa, guru itu akan mendapatkan musibah. Dan benar saja, 2 hari setelahnya, guru saya tertimpa musibah. Bapak dari guru saya meninggal saat menjalankan sholat Jumat. Lalu, suami guru saya kecelakaan. Beruntung hanya kakinya saja yang mengalami tulang retak. Dari sini kami semua paham, apa yang dikatakan Mbah Kakung saya itu disebut si pahit lidah atau ilat wisa. Entahlah namanya apa. Kita kembali ke cerita awal. Setelah acara pemakaman selesai, para pelayat pun membubarkan diri. Tersisa saya dan keluarga, juga beberapa tetangga dan ibu-ibu yang akan membantu Ibu Dodo untuk menyiapkan konsumsi para warga yang akan tahlil malam ini. Di tengah kesibukan para ibu-ibu yang membuat aneka jenis kue, mata saya tertuju pada sudut ruangan, di mana tempat itu tadi digunakan untuk meletakkan jenazah Dodo. Samar-samar, mata saya menangkap sesosok jin korin menyerupai Dodo. Bocah itu berdiri sambil terus memandangi ibunya yang masih menangis sambil memeluk baju Dodo. Sesekali Ibu Dodo merintih. Kenapa harus anak saya? Kenapa harus Dodo? Terus seperti itu, sampai berulang kali. Jujur, saya merasa janggal dengan kematian Dodo. Kok bisa? Sungai yang jauh dari laut butuh puluhan kilometer untuk sampai ke sana. Walaupun arusnya cukup deras, tidak akan bisa membawa beban berat. Apalagi ini tubuh manusia. Ditambah, beberapa desa terdapat dam atau bendungan air untuk menyaring limbah. Sudah dipastikan, limbah apapun akan tersaring di dam. Jangankan yang besar, limbah daun dan plastik aja tertahan kok. Di sini saya terus menguras otak saya, memikirkan kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Selain takdir Allah yang sudah menggariskan bocah itu meninggal mengenaskan, penyebab hilangnya kedua bola mata almarhum yang terus menghantui pikiran saya. Bayang-bayang rongga mata yang menganga lebar, terus menghantui setiap kedipan mata saya. Ya Allah, jauhkan rasa gelisah saya Gusti, liris saya, karena merasa diri ini tidak mampu mengendalikan pikiran dan bayangan itu sejak pagi tadi. Suara rintihan lirih Ibu Dodo terus terngiang di telinga saya. Bayangan bocah itu pun terus berada di sudut ruangan. Wajah sendunya menjelaskan jika bocah itu belum siap untuk pergi. Saya terus memperhatikan sudut ruangan itu.
Andai mereka bisa melihat apa yang saya lihat, mungkin mereka pun akan merasakan sakitnya. Tetes demi tetes air bercampur darah yang jatuh ke lantai tanah di bawah kaki bocah itu semakin meyakinkan saya jika sebelum bocah itu berada di hamparan laut eretan, sudah merasakan siksaan yang menyakitkan. Mengingat luka menganga di pinggang, tangan patah, pelipis yang juga robek, ditambah dengan rongga mata yang kosong, menganga lebar tanpa bola mata. Berita itu menggegerkan satu kecamatan. Mungkin di antara para pendengar ada pegerangan, ada yang pernah mendengar cerita ini ya. Sependek yang saya dengar, rumor ini beredar sebagai korban tumbal Pertamina. Namun dari pengetahuan saya, juga beberapa orang yang ikut mengevakuasi jenazah, itu bukan tumbal Pertamina, tapi tumbal dari seseorang yang berada di sekitar kami. Jangan tanya siapa dan di mana tempatnya. Itu bukan hak saya. Cukup saya dan mereka yang tahu. Bukan tidak ingin menolong sesama manusia dari incaran tumbal pesugihan, tapi ranah saya hanya bercerita apa yang saya tahu, tanpa harus membeberkan aib seseorang. Sebenarnya, Dodo hanya sedang apes, karena ya hari itu emang sudah direncanakan, tapi bukan untuk Dodo, melainkan untuk orang lain. Dari hasil ngalong saya, juga Mbah Owi, tumbal makhluk itu bukan anak-anak, tapi gadis perawan di atas usia 15 tahun. Untung saya bukan perawan. Tapi walau demikian, penumbalan nyawa seseorang itu tidak dibenarkan. Hanya saja, saya manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan apapun. Hanya bisa melihat, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Yang saya bisa hanya menjaga keluarga saya saja. Dan beruntungnya, untuk si calon tumbal, di hari naas itu, si calon tumbal sedang tidak ada di tempat. Menurut penglihatan Mbah Owi, si calon tumbal hari itu dalam perjalanan kembali ke pesantren setelah 1 minggu masa cuti belajar. Setelah kejadian naas itu, desa saya diteror beberapa orang yang mengaku jika setiap malam selalu saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumah, meminta tolong dengan suara yang lirih. Pernah tetangga saya sampai dibuat celaka karena diteror oleh makhluk yang menyerupai Dodo. Menurut pengakuan tetangga saya, malam itu sebut saja namanya Mang Burhan. Mang Burhan ini berprofesi sebagai tukang ojek. Mang Burhan biasa mangkal di jalan raya Lego. Dan sebagai tukang ojek, Mang Burhan mangkal di sore hari hingga malam hari. Karena pada pagi hingga sore hari, Mang Burhan bekerja sebagai petani. Jadi malam itu, Mang Burhan baru pulang ojek sekitar jam 11 malam. Ketika di tengah perjalanan, lampu motor Mang Burhan menyorot ke jalan. Saat di perempatan jalan, dari kejauhan, Mang Burhan melihat ada seorang bocah sekitar 12 tahunan sedang duduk di pinggiran jembatan sambil memeluk lutut. Bocah itu menenggelamkan wajahnya di antara sela-sela lututnya yang dipeluk, sambil menggigil kedinginan. Karena merasa kasihan, akhirnya Mang Burhan menghentikan laju motornya dan menghampiri bocah tersebut. "Nang, lagi ngapain di sini?" tanya Mang Burhan kepada bocah tersebut. Si bocah hanya merintih sambil menggigil kedinginan, tidak menjawab pertanyaan Mang Burhan. Saat itu, Mang Burhan hanya mengira bocah itu nyasar. Karena kasihan, Mang Burhan berniat mengajak bocah itu untuk membawa ke rumahnya. Namun, saat Mang Burhan memegang tangan bocah itu, Mang Burhan tersentak kaget karena tangan si bocah terasa dingin, seperti balok es batu. Keterkejutan Mang Burhan tidak berhenti sampai di situ. Saat si bocah mengangkat wajahnya, Mang Burhan langsung terjungkal ke belakang karena kaget. Bagaimana tidak, wajah bocah itu begitu mengerikan. Wajahnya hancur, berlumuran darah, mulut menganga lebar, luka robek hampir sepanjang wajah dari ujung telinga sampai ke telinga yang satunya. Ditambah 2 rongga mata yang hitam legam tanpa bola mata. Mang Burhan sempat berteriak histeris dengan badan gemetar. Dia berlari ke arah motor dan mencoba menstarter motornya. 1 kali percobaan gagal, 2 kali percobaan juga gagal. Hingga ketiga kalinya, barulah motor bisa dinyalakan. Dengan tergesa-gesa, Mang Burhan menarik gas sekencang-kencang yang ia bisa. Tapi rupanya, kesialan Mang Burhan tidak berhenti hanya di sana. Saat motornya melaju cepat, tiba-tiba saja bocah itu muncul tepat di depan motor Mang Burhan, hingga Mang Burhan kehilangan kendali motornya. Akhirnya Mang Burhan menabrak pohon dan langsung jatuh tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, dia ditemukan warga sekitar tergeletak di pinggiran sawah, tertindih motor yang sudah tidak berbentuk. Dari kecelakaan itu, dia mengalami patah tulang kaki dan beberapa luka di bagian lengan serta wajahnya. Mungkin karena gesekan batu aspal. Mang Burhan langsung dilarikan ke puskesmas desa yang letaknya lumayan jauh dari lokasi kecelakaannya. 1 minggu setelah kecelakaan Mang Burhan, saya sudah tidak tahu lagi
karena saya sudah harus kembali ke PT setelah masa cuti selesai. Terakhir yang saya tahu dari ibu negara alias emak, teror itu hanya berlangsung sekitar 2 bulan. Setelah diadakan ruatan desa atau biasa disebut dengan sedekah bumi, teror itu sudah tidak ada lagi. Hingga saya terbang ke Hong Kong, desa saya sudah aman dari teror makhluk halus. Namun setelah teror demit hilang, beredar kabar tentang tawuran antar geng motor. Dunia sudah semakin tua, penghuni bumi pun sudah mulai serakah dengan kekuasaan. Semoga orang-orang yang ada di desa saya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekian secuil cerita dari saya. Terima kasih ya Mas Tama sudah mau mendengarkan ocehan saya yang ngalor ngidul ini. Semoga di lain waktu saya bisa kembali bercerita tentang kisah saya yang lainnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam santun dari saya, manusia keong. Akhir cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.